Film diawali dengan memperlihatkan seorang lelaki yang bernama Lesmana yang membuat janji dengan seorang wanita di villa miliknya. Setibanya wanita itu, sang wanita memilih tempatnya sendiri untuk melakukan sebuah ritual. Rupa-rupanya si wanita itu adalah seorang kuncen dan Lesmana akan melakukan pesugihan atau persekutuan dengan iblis berbentuk kambing. Lalu Lesmana memberikan syarat yang diminta sang kuncen berupa seikat rambut dan segepok uang. Ritual pun dimulai dan perjanjian telah disepakati, yang dimana harta dibayar jiwa. Dalam satu malam Lesmana menjadi orang kaya dan ia bergerak dalam bidang properti. Namun tak berselang lama dikabarkan bahwa sang istri tewas bunuh diri dan Lesmana menikah lagi dengan mantan artis yang bernama Laksmi. Kekayaannya pun tak bertahan lama hingga ia mengalami kebangkrutan dan menjual semua asetnya. Oh iya, si Lesmana ini mempunyai 3 anak tiri dari Laksmi. Lalu scene beralih ke sebuah kereta. Seorang wanita cantik yang bernama Alpi mendapat sebuah perlakuan yang tidak baik dari salah satu penumpang. Lalu Alpi pun berpindah tempat menghindari si lelaki tadi. Tak berselang lama ia mendapat sebuah telepon dari rumah sakit. Halo? Singkat saja, Alpi bertemu kedua saudara tirinya yang bernama Maya serta Ruben, dan di sana juga ada kekasih Ruben yang bernama Lily. Kelihatannya Alpi dan Maya tidak begitu akur. Lalu mereka menjenguk sang ayah dengan kondisi fisik sang ayah yang sangat buruk. Karena tak tahan dengan bau yang keluar dari luka Lesmana, Lily dan Ruben pun keluar dari ruangan. Jadi sudah 10 tahun Alpi ini tidak bertemu dengan ayahnya karena suatu sebab. Dan di sini Maya membicarakan sebuah villa yang masih atas nama Alpi yang kelihatannya akan mereka jual. Setelah Maya keluar dari ruangan itu, Alpi mencurahkan unek-uneknya yang selama ini ia pendam, yang dimana Lesmana meninggalkan istri pertamanya saat ia sukses dan memilih menikah lagi dengan Laksmi. Tiba-tiba lampu di ruangan itu mati. Seolah ketakutan, Lesmana memegangi tangan Alpi dengan erat, dan muncullah sosok menakutkan yang membuat Alpi juga takut. Tak sampai di situ, Lesmana bangkit dari tempat tidurnya dan membuat panik seisi ruangan. Setelah itu, Laksmi datang ke sana namun hanya sebentar. Alfi. Dan keesokan harinya, Alpi memutuskan untuk pergi ke villa miliknya seorang diri. Sesampainya di sana, ia teringat akan kenangan bersama ibunya. Lalu Alpi mengecek sebuah pintu yang ditutup rapat-rapat dan dipenuhi sebuah mantra. Karena mendengar sebuah pintu yang berderit, Alpi mengecek sumber suaranya. Ia pun memasuki kamar yang pernah ia tinggali dengan barang-barang yang masih tertata rapih namun berdebu. Kali ini ia dikagetkan oleh sosok anak kecil yang sedang mengawasi dirinya. Rupanya anak itu adalah adik tirinya yang datang bersama keluarganya. Dan malam pun gelap, Laksmi menerangkan bahwa tujuan ia menjual villa itu untuk biaya pengobatan Lesmana. Namun Alpi menyindir Laksmi yang dimana ayahnya sudah sekaya itu masih belum bisa menghidupi seorang mantan artis. Maya pun membela ibunya dan perdebatan di antara mereka tak bisa dihindari. Aja bisa nggak sih sekali-sekali? Bisa gila gue lama-lama. Untuk menenangkan situasi, Ruben menghampiri Alpi. Dan ia memberitahukan bahwa ibunya memang seperti itu, dan Maya sebenarnya ia juga baik, dan ia harap Alpi memakluminya. Ruben ingin semuanya menjadi akur seperti yang pernah diucapkan oleh Maya. Lalu Ruben dipanggil oleh Maya untuk membuka pintu yang disegel, dan ia beranggapan siapa tahu di sana ada barang berharga yang bisa dibawa pulang. Di sisi lain, Alpi mencoba memasuki sebuah ruangan yang tak kalah misteriusnya. Nah, sebelum sakit parah, si Lesmana ini pernah bolak-balik ke villa itu. Lalu setelah pintu itu dibuka, seketika Lesmana menemui ajalnya dengan cara yang mengenaskan. Saat Ruben akan mengecek ruangan tadi, ia dilerai oleh Alpi yang menyadari bahwa di villa itu ada sesuatu yang tidak baik. Nara yang melihat sesuatu mencoba memberitahukan ibunya, namun sang ibu tidak menggubrisnya. Dan tiba-tiba sebuah tangan menggenggam kaki Laksmi dan menyeretnya ke dalam ruangan itu. Alpi dan Ruben mencoba membantu Laksmi, namun sayang, tarikan sang iblis lebih kuat dari mereka. Tak
Tak berselang lama Laksmi kembali dengan tubuh yang sudah dirasuki sang iblis. Karena melihat Maya dalam bahaya, dengan terpaksa Ruben menghantam sang ibu dengan palu, namun itu tidak mampu mengusir sang iblis yang bersarang dalam tubuhnya. Di sini sang iblis sempat berkata bahwa hutang kaya dibayar jiwa, dan setelah melompat-lompat ke sana kemari, lalu ia pun pergi. Rupanya sang iblis ini sangat pintar. Ia merusak mobil Ruben agar mereka tidak bisa kabur. Dan dikarenakan Maya sakit akibat gigitan ibunya, Alpi memutuskan untuk membawa Maya ke rumah penduduk yang ada di bawah bukit. Sementara itu, Ruben mendapat tugas untuk menjaga Nara. Di dalam perjalanannya, Maya mengungkapkan bahwa kehidupannya tidak seenak yang Alpi lihat. Ia memohon kepada Alpi untuk tidak membencinya. Tanpa diduga, mereka berpapasan dengan sang iblis. Dengan memberanikan diri, Alpi pun berinisiatif untuk melawannya. Namun kesalahpahaman terjadi saat Maya melihat buku harian Alpi yang terdapat foto keluarganya dengan tanda coreng di wajahnya. Maya memutuskan untuk pergi menghindari Alpi dan mereka pun terpisah. Di tempat lain, Ruben mencoba meminta bantuan dengan menghubungi kekasihnya, namun sayang HP-nya keburu mati. Saat Ruben sedang menenangkan adiknya, ia dihampiri Alpi yang kembali lagi ke tempat itu. Ruben juga memberikan respon yang sama dengan Maya setelah melihat foto yang Alpi bawa, tetapi Ruben bisa mengendalikan dirinya. Dan tentang Maya, mereka akan mencarinya di esok hari. Lalu Alpi menunjukkan sesuatu yang ia temukan di ruangan waktu itu. Setelah dilihat-lihat, Alpi sadar bahwa ia pernah melihat perempuan yang ada di gambar saat berada di rumah sakit. Ia menerka-nerka, mungkinkah Lesmana menahan sesuatu di ruangan bawah tanah? Dan menurut penjelasan buku itu, para pendeta wanita itu telah mengabdi kepada iblis dan menjadi selir-selirnya di kehidupan akhir zaman. Oleh karenanya, ia diberikan kekuasaan untuk melakukan hal-hal gaib. Sekarang mereka sadar bahwa ayahnya telah bersekutu dengan iblis dan berimbas kepada keluarganya. Tiba-tiba Alpi jatuh pingsan, dan Shin beralih ke Maya. Ia bertemu dengan ibunya, karena terpaksa Maya harus melumpuhkan ibunya yang bukan lagi ibunya. Kembali lagi ke Pila, Nara yang sedang tertidur lelap dikagetkan oleh suara teriakan dalam lemari. Ia pun mengeceknya namun tidak ada apa-apa. Tak sampai di situ, di saat Nara akan kembali tidur, tiba-tiba ranjangnya berontak. Karena mendengar kegaduhan, Alpi dan Ruben menghampiri Nara dan ia sedang diteror si wanita. Alpi pun kembali pingsan. Rupanya bekas luka di tangannya adalah bekas cakaran ibunya saat ia akan menolong sang ibu yang telah menjadi korban tumbal ayahnya. Pagi pun terang, Lili mengalami kendala saat ia akan ke Pila. Lili dihampiri oleh Maya yang nampak kacau. Karena melihat keanehan dari gelagatnya, Lili tidak mau membukakan pintu untuk Maya. Namun sayang, dengan brutalnya Maya menumbangkan Lili. Setelah itu, Maya pulang ke Pila. Dan ia terus dibisiki bisikan-bisikan gaib. Karena sudah kesetanan, ia pun terjerumus ke dalam lubang hitam semakin dalam. Kini giliran Alpi yang diteror. Alpi terbangun karena suara piano yang dimainkan oleh sosok yang menyerupai ibunya. Si wanita itu menyalahkan Alpi. Seharusnya ialah yang menjadi tumbalnya. Seketika ia pun berubah menjadi Maya dan ia menenangkan Alpi yang ketakutan. Malam pun gelap, mereka menunggu Lili untuk bisa pergi dari tempat itu. Alpi sadar bahwa iblis itu takkan melepaskan dirinya, bahkan juga Nara yang sudah ditandai di tangannya. Saat yang lain pada panik namun tidak dengan Maya. Maya memperingatkan mereka bahwa mereka takkan bisa pergi dari tempat itu. Tiba-tiba Maya menjadi seperti orang yang sekarat. Teror iblis itu pun kembali datang. Maya pun menghilang dan Ruben pergi mencarinya. Setelah berjuang melawan ketakutan, Ruben menemukan Maya dan Maya memberitahukan Ruben bahwa iblis itu menginginkan Alpi dan Nara. Serta Maya mengaku telah melenyapkan Lili dan ibunya. Maya terus membujuk Ruben untuk membawa Alpi ke iblis itu, dan Maya dijanjikan akan hidup enak. Karena Ruben tidak mau menuruti keinginannya, akhirnya ia dibuat tak berdaya oleh Maya lewat sebuah boneka yang menjadi alatnya. Alpi pun dibuat demikian, namun ia hanya dibuat tak sadarkan diri. Saat ia terbangun, Alpi melihat kejadian yang dimana ayahnya datang menemui si wanita. Tadinya Alpi lah yang akan menjadi tumbalnya, namun Lesmana tidak melakukannya dan ia lebih memilih mengorbankan sang istri.
Tetapi si wanita itu tahu rambut yang Lesmana bawa bukan milik istrinya. Tanpa pikir panjang, Lesmana langsung menikam si wanita. Meskipun Lesmana telah membunuhnya, namun perjanjian itu telah tertulis dan hanya menunggu waktu untuk Lesmana menerima akibatnya. Setelah itu, Maya yang sudah dirasuki jiwanya mencoba mempermainkan Alpi dengan rasa sakit. Sambil menahan rasa sakit, Alpi memancing Maya untuk mendekatinya. Lalu Alpi mengambil boneka bagian Maya dan melemparnya ke dalam api. Seketika tubuh Maya terbakar menjadi arang. Dengan terpincang-pincang, Alpi menghampiri Nara. Seolah tidak dibiarkan pergi oleh si hantu wanita, Alpi kembali dan menggali kuburannya. Lalu ia mengambil rambut di perut si mayat dan membakarnya. Setelah itu Alpi sempat tak sadarkan diri, dan saat terbangun tubuhnya sudah dililit oleh rambut si wanita. Dengan bersusah payah Alpi melepaskan jeratannya, dan ia pun bisa terbebas. Lalu Nara membantu Alpi untuk bisa keluar dari lubang kubur. Dengan bergegas mereka pun pergi meninggalkan villa itu, dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.